Jadi gue mau ngasih resep brownies gampang banget, bahannya cuma coklatos. Nah terus lu saring biar halus kayak omongan gue. Terus 90 gram tepung, kalau nggak mampu beli timbangan gak usah nangis. Masukin aja 6 sendok tepung, terus 1 sendok teh baking soda. Udah gitu doang. Cuma lu tambahin aja 2 biji telur, terus 90 gram gula pasir yang dikocok sampai gulanya larut dalam janji manismu. Nah kalau udin tinggal lu tambahin aja ke adonan tadi. Nah kalau udah pegel lu masukin air hangat 100 ml, minyak sayur 75 ml, vanilla ekstrak, kental manis harusnya yang rasa coklat. Cuma di sini gua pakai punya bapak gua, susu kental manis punya bapak gua. Dia buat bikin kopi susu, gue colong aja. Punya otak jangan traveling napa. Nah ngocok sampai adonan cangkip nih kayak gini. Nah, terus nanti adonannya pengen gue cetak di cup kayak gini. Terus buat toppingnya gue pakein choco chip, terus kacang almond. Kalau nggak ada toppingnya nggak usah memaksakan diri sahabat, cukup aja bikin browniesnya. Oke sekarang tinggal lu kukus. Oke di sebelah sini ada sedikit crash guys. Nah anjay udah matang. Oke 2 beh 10.000 X debus. Nah ini jangan panas-panas lu makan. Ademin dulu. Nah lihat tuh ngembangnya cakep banget cuy. Kacau. Dan ini lembut parah lu lihat. Nah anjay beneran jadi. Terus rasanya juga enak cuy. Lu kudu buat coba. Hai guys, hari ini aku mau buat tahu bulat, tapi bukan tahu bulat kopong, tapi ini cemilan favorit banget. Jadi tahunya dipotong-potong kecil-kecil, terus aku mau peres. Aku peresnya pakai kain. Pokoknya sampai kayak tahunya udah kering gitu, terus aku taruh di wadah lagi. Nah, aku kasih bumbu, penyedap, garam, lada, terus bawang putih cincang. Terus aku ulenin terus sampai halus. Terus aku kasih kuning telur, sama sedikit baking soda. Aku bijak-bijak lagi, terus habis itu aku buletin deh kalau udah halus. Buletnya rata semua. Kalau udah aku kulkasin, kurang lebih 3 jam aku kulkasinnya agak lama. Karena aku tinggal seharian masak dulu. Nah ini goreng pakai api kecil banget. Tapi harus sambil dioseng-oseng terus, jadi biar dia matangnya rata. Kalau udah tirisin, aku kasih bubuk cabai. Ini bener-bener enak banget, telurnya garing, dalamnya lembut. Sosis, keju, masukin, buletin, balurin, gorengin. Jadi. Jadi gue BM ayam lada hitamnya Sloria, cuma baru ingat kalau gue miskin. Oke karena gue nggak mampu, jadi gue bikin sendiri. Ini bukan ayam kampus ya. Taburin garam, pakai karudi, ratain. Tenang, gue masih mampu beli sabun cuci tangan. Alhamdulillah sampai sekarang gue belum di endorse. Bikin 2 adonan, becek, kering. Obok-obok ayamnya di adonan basah, terus tap-tap di adonan kering, sampai dempul kayak muka cabai-cabean. Anjay jadi. Belum. Panasin minyak sayur. Kalau nggak ada, jangan pakai minyak urut. Tunggu sampai panas. Segini udah cukup panas. Kalau nggak percaya, cemplungin aja tangan lo. Kalau udah meletok-meletok, tirisin. Biasa aja, nggak usah banyak gaya kayak gue. Nanti diketawain Chef Arnold. Sekarang tumis bawang sama cabai. Kalau nggak ada cabai, ngaca aja. Masukin air, sorry. Kalau udah blebek-blebek, masukin ayam. Tunggu sampai blebek-blebek lagi. Anjay jadi. Marah si Junet kalau lihat platingnya gini. Makan bang. Icip dikit, bikin Oreo cake. Pakai fitur masak. Di sini gue cuma masukin Oreo sama susu, terus gue dapet ini resep. Buat kalian yang nggak mampu beli oven, ini nggak pakai oven kok. Oke, yang pasti butuh Oreo. Kalau nggak mampu boleh pakai Oreo. Sekarang lu pintir Oreonya. Putihannya yang manis kayak gua, lu congkel. Bentar, sekarang Oreo anjay cuy, keren. Lihat tuh BH kayak username gua. Oke lanjut, bukan lagi nge-endorse Oreo. Pokoknya biskuit Oreonya lu hancurin. Yang nggak mampu bisa lu ketok-ketok sendirilah. Oke, anjay jadi. Belum. Sekarang lu masukin remahannya ke dalam mangkok, terus lu tambahin susu cair. Aduk dah kayak hati lu yang diaduk-aduk. Nah kalau udah kayak gini udah cukup, kayaknya sih. Sekarang lu masukin loyang. Nah kalau udah rata begini, lu tambahin keju slice. Kalau nggak mampu nggak apa-apa, nggak usah. Sorry guys, potongan kejunya jelek soalnya rapuh kayak hati gua. Nah terus lu tutup lagi pakai adonannya. Oke sekarang tinggal lu kukus di air yang blebek-blebek. Nah ini udah matang. Terus lu taburin atasnya pakai gula halus. Lu saring lagi biar halus kayak omongan gua. Nah anjay jadi. Yuk kita buat cimol yang anti meleduk. Campurkan bawang putih dihaluskan ke air, masak sampai mendidih. Lalu kita buat deh adonan cimolnya. Untuk bahan-bahannya udah ada di video, tinggal diikutin aja ya. Tuang air panas sedikit demi sedikit secara bertahap, sambil kita aduk-aduk. Biar cepet pakai tangan dah bejek-bejek. Dua kali kita bentuk jadi bulat, kayak gini. Lalu masukkan ke minyak, tapi ini minyaknya dalam keadaan dingin. Jangan nyalakan kompornya dulu ya. Setelah cimolnya semua udah masuk, baru nyalakan kompor dengan api kecil. Ingat ya, api wajib kecil supaya nggak meleduk. Jangan lupa dibalik-balik biar matangnya merata. Ini udah matang, tiriskan. Pakai bumbu deh sesuai selera. Ini dia, cimol anti meleduk. Asik banget kan kalau nyemilin ginian. Gue lain beli mahal-mahal. Yuk kita buat milk bread yang beda. Masukin Oreo ke dalamnya, tuang susunya, tuang adonan ke dalam wadah anti panas, tutup, masak sebentar kurang lebih selama 20 menit. Campur 3 sendok makan whipped cream dengan 100 ml susu. Lepasin Oreo dari wadahnya.
Pindahin ke toples dessert box ukuran 10 kali 10. Tusuk-tusuk dengan garpu, tuang susu sesuai selera. Tekan-tekan hingga susu meresap ke dalam Oreo. Semprotin whipped cream di atas adonan Oreo. Tempelin biskuit di tengahnya, masukin kulkas sebentar. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Banyak banget yang request gue buat bikin seblak. Coba deh, nih gue buat ya versi gue. Pertama halusin bahan cabenya. Ini gue pakai bawang putih, bawang merah, sama tomat, sama cabai rawit. Lu masak, habis itu masukin telur. Tambahin sosis sama bakso. Rebus kerupuk seblaknya, habis itu baru kalian goreng. Tambahin air biar ada kuahnya. Terus nih gue pakai indomie. Terakhir tambahin garam, gula, lada, sama saus sambal. Jadi deh. Nah kalau mau berkuah, masak aja lama-lama ya, biar nggak mengental. Kami SMR berbagi tutorial cara membuat telur gulung yang benar anti gagal. Cek. Pecahkan dan cemplungkan 1 butir telur. Tambahkan 2 sendok makan air dan garam. Tepung sagunya nggak disebutkan karena itu rahasianya. Aku cuma pakai air dan telur. Pastikan adonannya sudah cair seperti ini. Kakak, telurnya nggak menempel. Caranya tuangkan ke dalam minyak panas dengan jarak 30 cm. Lalu ambil tusuk dan dorong di arah tengah dan gulung dan jadi deh telur gulung ala Fahmi ASMR. Bagikan video ini semoga bermanfaat. Siapin roti, kalian giling. Kalau udah siapin sosis dan mozzarella. Sosisnya dibagi 2, mozzarella dipotong kotak-kotak. Kalau udah kalian tusuk sosis, mozzarella lalu sosis lagi. Digulung ke rotinya. Siapin telur, kasih garam sedikit dikocok. Tepung roti, balurin ke telur, lalu ke tepung roti. Kalau udah digoreng di api kecil. Jangan lupa dibalik. Kalau udah kayak gini, kalian bisa tirisin. Kalian bisa kasih saus sambal atau mayonnaise sesuka hati kalian. Selamat mencoba. Churros Milo time. Kita masak sekarang, oke? Masukin air secangkir besar. Mentega kira-kira 2 sendok makan, masukin 2 sendok makan. 1 lagi. Kalau udah melegok-legok, cucu muncratkan. Nah, masukin deh. Tepungnya jangan lupa masukinnya dikit-dikit aja, terus kalian sambil diudek gitu sampai adonannya ngentel gitu guys. Kalau udah begini, tambahin Milo 1 saset. Terus kalian aduk kayak gini sampai rata. Liatin guys. Kalau udah kalian diemin dulu sampai adem. Masukin 1 telur. Aduk lagi. Oh, ada yang lembek nih, tapi bukan squishy. Goreng jangan sampai gosong. Ada yang goyang kuy, tapi bukan biduan. Jadi dong, kita cobain kuy. So, hari ini aku mau masak kreasi Indomie lagi. Jadi nyalain dulu ya kompornya. Masukin minyak kayak ngerebus mie biasa gitu loh. Terus ini ada telur. Terus kamu kocok telurnya. Abis itu masukin bumbunya. Semua bumbu ya. Ini minyak setengah matang aja. Kalau udah ditirisin. Terus kocok lagi ya. Terus semuanya dimasukin, kecuali aku nggak pakein sambal ya. Dimasukin, abis itu kamu kocok lagi. Nah, kalau udah masukin minyak ya. Abis itu kalian rata-ratain gitu minyak. Nah, siapin wajan yang lebih gede dari tempatnya. Masukin air. Abis itu ditutup deh. Jadi ini kayak dikukus gitu loh. Kalau udah kayak gitu, kalian keluarin. Terus kalian potong-potong gitu loh. Terus kocok telur. Masukin. Terus masukin ke tepung roti. Abis itu digoreng. Jadi ini tuh kayak nugget gitu. Sebetulnya konsepnya kayak ini. Donat Indomie, tahu kan? Selamat mencoba. Enak loh. Jadi yang pertama itu 2 kuning telur ini. Terus ini sosis dipotong. Jadi kayak gitu. Nyalain kompor. Masukin sosisnya. Tinggal digoreng. Yes. Terus ini gue pakai susu low fat. Tuang. Terus pakai ini digoreng. Terus dimasukin juga air putih. Tadi gue udah masukin. Di situ udah sosisnya tadi dimasukin dicampur sama telur yang tadi. Terus ini bawang putih. Yoi. Habis itu pakai keju parut. Kejunya terserah apa aja deh, yang penting keju, jangan coklat ya. Terus diaduk. Kita jadinya kayak gini. Oke. Baru itu mie spaghetti gue masukin di yang tadi. Ini pakai lada sama gula. Nah, udah ntar jadi kayak gini dia. Tunggu aja. Baru tinggal diaduk lagi sama yang tadi. Aduk apa? Adonan yang tadi. Ya ampun, gampang banget coy, kayak bikin Indomie ya enggak? Udah selesai. Woi, kayak mini cafe gitu gak sih? Carbonara. Silahkan coba. Kita buat sate pisang coklat yuk. Pertama siapin pisang jenis apa aja. Tepung terigu dikasih air secukupnya. Boleh juga ditambahin gula biar lebih manis. Masukin pisangnya ke dalam adonan. Lalu masukin lagi ke tepung roti. Lalu kita goreng.
Gorengnya pakai api sedang aja ya. Jangan lupa dibolak-balik. Nah, kalau udah matang, kita angkat pisangnya. Lalu kita tusuk pakai tusukan sate. Untuk coklatnya, aku pakai dari Golden Veal. Masukin deh pisangnya. Jadi deh, selamat mencoba. Karena nggak ada Indomie, kita pakai mie sedap aja ya. Rebus aja mie kayak biasa. Ya, ini udah. Tirisin panci, minyak, bawang merah, bawang putih, cabai, telur, terus arak-arikin, sosis, cap manis, saus sambal. Masukin bumbu Indominya. Mie sedap maksudnya guys. Masukin mie yang tadi direbus itu. Kalau udah nyampur rata, tinggal angkat aja. Sumpah ini tuh udah kayak beli di warkop gitu. Mau bikin cemilan, kalian siapin es krim, boleh pakai es krim apa aja sama roti tawar. Terus ditumbuk gitu, dicetak pakai gelas yang agak gede. Kalau ada yang bolong gitu dipencet aja. Rapetin gitu, terus kalian bungkus deh aluminium foil. Semuanya kalau udah di freezer, kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Kalau udah siapin minyak yang udah panas, apinya gede, langsung cemplungin. Kalau warnanya udah cantik gitu, langsung angkat aja. Kalian bisa kasih topping dan denger ini suaranya garing banget. Tuh, dulu aku sering beli saat masih ada yang jual, pokoknya itu enak banget. Sangat simpel, tapi aku emang suka karena rotinya jadi crispy gitu. Snack instan, cocok banget nih buat kaum berbahan. Cuma bermodalkan kulit pangsit, yang dipotong kecil-kecil kayak gini. Bikinnya gampang banget dan ekstra cepat. Cus, kita goreng yuk di minyak yang panas. Apinya sedang aja. Pas digoreng, sesekali kita balik supaya matangnya rata. Nah, ini warnanya udah cakep, kita angkat yuk. Kita tirisin. Gue sengaja bagi ya kedua bagian. Jadi wadah pertama gue pakai rasa barbecue. Boleh pakai rasa apa aja ya, bebas kok. Wadah kedua gue pakai bumbu pedas nih. Tuh, resepnya udah ada di situ tuh. Kocok-kocok-kocok. Jadi deh, keripik pangsit. Ini enak banget, serius. Jadi nggak ada alasan ya buat males-malesan mager-mageran lagi. Harus coba bikin ini. Mantul pisan, oi. Bikin es krim dari biskuit tanpa mixer? Bisa nggak ya? Yuk kita coba buat aja. Berangkat. Masukkan 1 bungkus biskuit susu ke dalam chopper. Bisa pakai blender juga ya. Tuang susu sebanyak 200 ml. Tambahkan 1 saset kental manis, bisa pakai rasa coklat atau vanila sesuai selera kamu. 1 bungkus Milo dimasukkan juga. Proses sebentar hingga semua tercampur rata. Masukkan adonan biskuit ini ke dalam wadah. Masukkan dalam freezer kurang lebih selama 3 jam. Setelah 3 jam, keluarkan adonan tadi, lalu serut dengan sendok. Masukkan ke dalam chopper lagi, proses sebentar. Taruh freezer lagi kurang lebih selama 5-8 jam. Alhamdulillah, es krim dari biskuit sudah jadi. Selamat mencoba.